Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak cerdas? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Baiklah, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 3, menjaga keselamatan di perjalanan. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Penggunaan huruf kapital pada teks percakapan dan nama tempat. 2. Penggunaan tanda titik dalam penulisan waktu dan dalam bilangan ribuan. 3. Aturan membuat kalimat tanya. Ayo kita baca teks bacaan berikut ini dan juga kalian perhatikan gambarnya ya. Hari Minggu, Udin diajak ibu berbelanja ke pasar. Suasana di pasar sangat ramai. Udin dan ibu memperhatikan keselamatan di pasar. Apa saja yang dilakukan Udin dan ibu dalam menjaga keselamatan di pasar ketika di pasar? Ya, kalian amati gambar Udin dan ibu yang sedang berbelanja di pasar. Yang pastinya ketika kita di pasar, kita harus menjaga keselamatan diri dan juga barang-barang bawaan kita. Nah, bagaimana? Dengan harus selalu waspada ya. Jadi ketika di pasar karena banyak orang, maka kita harus berhati-hati. Nah, dari gambar berikut atau gambar yang kalian lihat di depan ini, kalian bisa membuat beberapa pertanyaan. Ya, berikut contoh pertanyaannya. Yang pertama, apa saja yang dilakukan Udin dan ibu dalam menjaga keselamatan ketika di pasar? Pertanyaan kedua, kapan Udin dan ibu pergi ke pasar? Pertanyaan ketiga, siapa saja yang ada di pasar? Pertanyaan keempat, mengapa Udin dan ibu bergandengan tangan? Pertanyaan kelima, di mana saja kita harus menjaga keselamatan? Pertanyaan keenam, bagaimana pendapatmu dengan sikap Udin dan ibu? Itu adalah beberapa contoh pertanyaan yang bisa kita gunakan ketika melihat suatu gambar ya. Nah, kalian pasti juga bisa untuk membuat beberapa pertanyaan kan? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang penggunaan huruf kapital pada teks percakapan. Selain dipakai pada nama orang, huruf kapital juga dipakai di awal kalimat pada petikan langsung. Ya, perhatikan contoh berikut ini. Ayo kita berangkat, kata ayah. Ibu berpesan, jangan jajan sembarangan. Nah, kita dapat menemukan contoh huruf kapital pada petikan langsung dalam sebuah teks. Ya, jadi ada petiknya lah, tanda petik atau tanda titik 2 di atas itu adalah tanda petik ya namanya. Dan ini menandakan bahwa yang ada tanda petiknya bahwa ini adalah contoh kalimat langsung. Nah, di awal kalimat langsung ini kita melihat di situ penggunaan huruf kapital. Perhatikan di kalimat di kata ayo. Nah, A-nya kita gunakan huruf kapital. Begitu juga di tanda petik di kalimat langsung yang kedua. Jangan, J-nya menggunakan huruf kapital. Ya, selanjutnya di sini Ibu akan memberikan beberapa contoh kalimat langsung dengan penggunaan huruf kapital di awal katanya, di awal kalimatnya. Perhatikan ya. Ya, contoh pertama, mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Perhatikan kata mungkin, M-nya menggunakan huruf kapital. Contoh kedua, kera, kita tersesat, bagaimana kalau kita pulang saja, katanya. Nah, kata kera di awal kalimat petikan langsung menggunakan huruf kapital. Contoh ketiga, kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Perhatikan kata mana, M-nya menggunakan huruf kapital karena berada di awal kalimat langsung. Selanjutnya perhatikan contoh kalimat
petikan langsung yang benar dan yang belum benar. Ya, perhatikan, yang tanda merah itu adalah yang belum benar, dan di bawahnya ada yang biru itu adalah kalimat petikan langsung yang sudah benar. Perhatikan ya. Apa? Nah, A-nya masih menggunakan huruf kecil dan ibunya masih menggunakan huruf kecil. Maka huruf ya, maka di bawah yang biru itu adalah apa. Nah, apa yang kamu lakukan, Udin? Nah, itu adalah kalimat yang sudah benar penggunaan huruf kapitalnya pada kalimat petikan langsung. A-nya menggunakan huruf besar, A besar, dan ibunya menggunakan huruf besar. Ya, kalian perhatikan contoh-contoh kalimat yang sudah Ibu berikan di depan ini. Ya, jadi kalian bisa membedakan dengan memperhatikan kalimat-kalimat di depan ini. Kalian bisa membedakan mana yang kalimat yang sudah benar dan mana kalimat yang belum benar. Ya, pasti kalian masih ingat kan bagaimana cara penggunaan huruf kapital pada nama tempat? Baik, kita akan mengulang kembali agar kalian ingat. Oke. Selain digunakan pada nama orang, huruf kapital juga digunakan pada setiap awal kalimat dan nama tempat. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Pasar itu ramai setiap pagi. Dedi membaca buku. Paman datang dari Bandung. Lani membeli kapur di toko Harapan. Nah, huruf yang diberikan lebih hitam atau lebih tebal, nah itu seperti pasar, P-nya menggunakan huruf P besar, huruf kapital, Bandung, kemudian toko Harapan, T dan T untuk toko, H untuk Harapan juga menggunakan huruf kapital. Ini adalah penggunaan huruf kapital pada nama tempat. Ya, jadi huruf kapital selain untuk nama orang bisa digunakan juga untuk nama tempat. Kemudian kita akan belajar tentang tanda titik dalam penulisan waktu. Ya, di materi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana penggunaan tanda titik. Jadi tanda titik dipakai di akhir kalimat. Nah, selain itu, tanda titik juga dipakai untuk memisahkan tanda waktu. Perhatikan contohnya ya. Nah, ini contohnya. Nah, Ayah berangkat ke kantor pukul 7.00 waktu Indonesia bagian Barat. 07.00 ini 07.00 adalah tanda pemisah pada waktu dengan menggunakan kata tanda titik. Contoh yang kedua, toko itu buka pada pukul 09.30 WIB. 09.30. Nah, menggunakan kata titik untuk pemisah waktu antara jam dan juga menit. Contoh ketiga, kereta berangkat pukul 11.45 waktu Indonesia bagian Barat. 11.45 juga menggunakan tanda titik untuk memisahkan waktu, untuk memisahkan jam dan juga menit. Ya. Penggunaan tanda titik dalam bilangan ribuan. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat. Selain itu, tanda titik juga dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan. Ya, perhatikan kalimat berikut beserta cara bacanya. Ibu memberiku uang 10.000. Nah, dibacanya Ibu memberiku uang 10.000 rupiah. Contoh yang kedua, peternak ayam menghasilkan 1.000 butir telur setiap minggunya. Ya, itu adalah tulisannya 1.000. Dibaca, peternak ayam menghasilkan 1.000 telur setiap minggunya. Contoh kalimat yang ketiga, jumlah wisatawan Bali ada 20.000 orang. Ya, dibaca, jumlah wisatawan Bali ada 20.000 orang. Ini adalah tanda titik untuk memisahkan 10.000. Nah, itu adalah memisahkan kalimat atau angka ribuan. Jadi kita harus menggunakan tanda titik. Selanjutnya kita akan belajar mengenai tanda tanya. Nah, tanda tanya digunakan untuk menandai akhir kalimat tanya.
Kalimat tanya menggunakan kata tanya yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Perhatikan contoh kalimat tanya berikut ini. Apa yang perlu kita siapkan dalam menghadapi musim hujan? Itu ada tanda tanya. Kapan mulai musim hujan? Tanda tanya lagi. Mengapa kita harus menyediakan peralatan tersebut? Tanda tanya. Bagaimana agar kita terhindar dari penyakit? Nah, setiap kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Ya, tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Kalimat tanya biasanya diawali dengan kata apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kata-kata tersebut dapat juga diawali dengan partikel kah, misalnya di manakah, benarkah, sudahkah, dan lain sebagainya. Baiklah, untuk lebih memahami materi yang sudah kita pelajari hari ini, silakan jawab pertanyaan berikut ini. 1. Buatlah 2 kalimat petikan langsung dengan menggunakan huruf kapital yang benar. 2. Tulis kembali kalimat di bawah ini sesuai dengan penggunaan huruf kapital dan tanda titik yang benar. Ayah berangkat ke Bandung pukul 6. Jumlah pengunjung museum pada bulan Maret ada 1.200 orang. 3. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat tanya yang utuh. Banjir, apa penyebab, tanda tanya. Mengapa perlu terjadi kita banjir jika mengungsi, tanda tanya. 4. Buatlah kalimat tanya yang sesuai dengan gambar di samping. Ya, silahkan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Simak kembali video penjelasan yang sudah Ibu paparkan. Selamat belajar dan tetap semangat dalam belajar. Kerjakan soal dengan teliti. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.